105,9 FM Ardan Radio. Ardan for all, here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insa Muda dan selamat malam Jumat. Kita akan melihat satu video. Ini video dari teman kita ya, mungkin bisa dibilang temannya Bang Jeps ya sebenarnya. Di Malaysia, negeri jiran Malaysia ya, di Sabah Labuan. Sabah Labuan, di mana di sini ada case satu orang, ini perempuan apa laki-laki kan? Korbannya sakitnya laki-laki, perempuan. Oke. Perempuan yang sudah ketempelan selama 4 tahun dan sering kesurupan, bahkan sampai ketika mau kesurupan orang ini tuh bisa merasakan ya, ini mau masuk gitu ya. Sampai akhirnya kesurupan. Dan itu pun bisa keluar sendiri, masuk lagi seperti itu. Wah, capek dan banget itu sih. memang di luar dari kemauan dia, dalam artian secara psikologinya normal, secara mental dia oke, cuman ya begitu, karena hal-hal yang memang di luar nalar manusia. Oke. Kita akan tonton nih. Itu korbannya diambil videonya 2 hari yang lalu kan? 2 hari yang lalu. Nah, yang rambut gondrong ke meja ini. Aku baca sekali saja, kalau kamu mau keluar, jangan sampai aku baca banyak kali. Sakit. Sebenarnya sosok kondisi pasien ini kan, dia ini sadar sakit terus nggak sadar. Jadi dia membantu untuk melawan agar dia keluar. Jadi sempat kayak tolong gitu ya. Nah, yang menarik dari video ini, kita mungkin melihat video serupa banyak di Indonesia, babalatak lah istilahnya gitu ya, di Bandung dimanapun ada. Nah, tapi kadang bercampur dengan gangguan psikologinya. Jadi pertama mencari perhatian, yang kedua memang mentalnya sakit, tapi seperti kesurupan. Nah, kalau ini enggak, jadi ketika diobatin dia tuh ikutan ngelawan gitu, tapi ngelawan kalah gitu loh. Oke. Jadi on off terus seperti itu. Jadi dan dia cerita bahwa dada saya, batin saya itu seperti disayat-sayat, dibilang gitu. Sakit banget berarti ya? Sakit banget, seperti ada yang dicabut. Nah, itu yang bikin menarik untuk kita bahas malam hari ini, karena ini menurut versi kami ya, di Padepokan ini real kesurupan. Karena ada gangguan jin. Jadi tidak ada penyakit yang menyertai gitu loh. Nah, kenapa bisa gini? Nah, itu pertanyaannya. 4 tahun lamanya loh. 4 tahun. Awalnya apakah dia dikirimin? Ini juga video yang lain ya? Ini video yang lain. Ini masih di tempat yang sama tadi ya? Tempat yang sama, dan ini proses jin itu bersarang di tubuh Kang. Nah, yang terapis ini dia tahu perut ini tempat dia sarangnya. Jadi dihancurkan dulu sarangnya, baru jin itu bisa dikeluarkan. Buka mata bagi. Nah, ini udah sadar ya? Ini udah sadar. Nah, ketika sadar, dia nggak ingat apa yang terjadi, itu dia nggak ingat kan? Mau gini ya? Tarik. Iya, itu saya rasakan kalau berbentrokan energi yang cukup besar itu, aduh gak kuat sih, pusing semua. Iya, pasti. Nah, ini ketika dia diajak ngobrol, dia nggak tahu. Yang dia ingat adalah ketika yang terapis ini datang, udah aja seperti itu, sampai di situ. Berarti beberapa jam yang lalu itu yang dia ingat. Ketika dia bangun, diajak ngobrol,
dia nggak ngerasa apapun. Terus dia nanya tadi, menanyakan hal yang awal ketemu. Jadi benar-benar lost di beberapa jam itu tanpa ada rasa apapun. Oke. Awal mulanya itu apa, Kang? Kalau pada akhirnya setelah, dan itu berhasil dikeluarkan tadi kan? Ya, awal mulanya gini Kang. Jadi ketika dia ada di tempat kerja dia itu kalau nggak salah merawat. Dia ini bengong melihat satu sosok Kang. Jadi ngelihat, dia memperhatikan itu orang atau bukan. Ada orang yang, ada sesuatu yang duduk di depan dia. Tapi karena saking dia fokusnya, dia tanpa dia sadar dia pindah ke alam bawah sadar dia, ke otak kanan dia yang bermain. Jadi bukan menggunakan otak kiri dia. Kalau otak kiri kita gitu, kalau kita menggunakan otak kiri kita kan pasti, ini siapa ya? Lu jangan-jangan ada hal negatifnya. Tapi kalau ini enggak, dia mengikuti bagaimana jin itu mengarahkan dia untuk pindah ke alam bawah sadarnya itu. Oke. Nah, jadi energi yang dia gunakan tuh gelombang otak itu dia menggunakan gelombang beta dan gamma kan. Beta dan theta. Beta dan alpha, Oke. Nah, dia menggunakan itu. Jadi dia satu titik dia liatin, akhirnya terbukalah alam bawah sadar dia, masuklah jin itu ke alam bawah sadar dia, yang isinya alam bawah sadar itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ada semua di situ. Bersaranglah di sana. Nah, itu yang paling sulit kalau untuk disembuhkan. Ketika dia masuk, artinya pintu batin dia udah kebuka Kang. Nah itu karena bengong itu kan. Jadi ada satu titik dan itu yang dilihat wujudnya apa? Laki-laki. Oke. Nah akhirnya masuk dia ke dalam bawah sadar manusia itu, bersaranglah di mana-mana. Salah satunya di perut, itu paling tempat favorit jin itu bersembunyi dalam tubuh manusia. Iya. Kadang kita kalau pembersihan atau apapun pasti ngambilnya dari perut ya. Iya. Kalau ada perut dari pundak atau mungkin di punggung, atau di ini apa namanya ini tuh? Ketiak. Belikat apa ya? Yang ujung di atas ini nih. Ya, diambil itu juga. Nah akhirnya itu karena sudah terbuka alam bawah sadarnya, jadi keluar masuk Kang. Jadi jin itu keluar masuk, sadar bangun lagi, tidak sadar lagi, seperti itu sampai bertahun-tahun. Dan ini tuh banyak terjadi di masyarakat. Cuman yang benar-benar pure asli kesurupan tuh sedikit sebenarnya Kang. Rata-rata ada penyebabnya, mentalnya, psikologinya yang kena gitu, seperti itu. Jadi ketika jin dikeluarkan, dia tetap melakukan hal yang seperti itu, kesurupan, tapi nggak ada jinnya. Karena itu udah terbawa pada akhirnya. Ini yang agak susah disembuhkan karena dia harus masuk ke psikiater, psikolog, seperti itu, harus dibenahi dulu. Tapi kalau yang benar-benar yang tadi seperti tadi gangguan jin, ya alhamdulillah 2 hari terapi udah normal Kang sekarang. Jadi ada juga case-nya seperti itu yang memang awalnya mungkin ketika dia terkeluarkan agak sedikit ada delusi yang terjadi dan akhirnya dia merasakan seperti itu terus. Padahal itu tidak ada itu kosong gitu ya. Cirinya ya orang-orang yang memiliki sugesti yang tinggi yang gampang kesurupan tuh gampang Kang. Caranya seperti ini. Misalnya ketika ketemu orang atau Kang Dimas lah, nih Kang Dimas. Kang, coba pegang di telapak tangan Kang Dimas sekarang ini ada jeruk nipis Kang. Yang sudah saya potong. Jeruk nipis. Coba jeruk nipisnya taruh di atas. Seperti ini, ikutin. Press. Airnya masuk ke lidah. Apa yang kerasa? Seperti kebayang rasanya nggak? Asam pahit gitu maksudnya. Di lidah kadang pahit. Terus ada yang mungkin beberapa teman-teman yang di TikTok langsung seperti gitu, kayak keasaman keasaman. Ketika saya seperti memeras airnya nempel ke lidah, padahal nggak ada airnya, tapi tiba-tiba kerasa asam. Nah itulah yang namanya orang dengan sugesti tinggi. Jadi dia pernah mengalami itu. Jadi ada hal yang membuat dia ingat, trigger lagi, itu langsung jadi.
Itu gampang. Nah, itu langsung jadi. Oke, kalau istilah bahasa Sunda tuh lempeh yuni gitu, jadi dia Mungkin seperti itu. gampang kesurupan kayak gitu ya. Duh, ngeri ini ya. Setelah tadi video, malam hari ini kita juga akan bahas satu foto ya, kiriman dari salah satu teman saya. Oke. Iya, Gilang. Gilang namanya ya. Jadi ini baru dikirim sebelum Nightmare bahkan ya. Bertanya, intinya sih kayak ini mama mertuanya sudah ada acara. Iya ya. Mesti boleh tolong ambilin HP dulu nggak sebentar, biar saya detail ceritanya nggak salah gitu ya, sebentar. Jadi kirim foto via WhatsApp Bang Jeff. Oke. Nah ini tuh lokasinya berarti di Bandung mana nih? Berarti ini Bandung. Di Bandung kan ya? Iya, Bandung Utara. Bandung Utara. Bandung Oke, Utara. thank you. Oke. Nah, ini ceritanya sedikit ya. Iya, mama mertua benar di daerah Bandung Utara lah, di sebuah tempat makan lah bisa dibilang ya. Jadi ada satu foto. Kalau misalnya dilihat foto ini seperti foto orang lagi makan dan candid gitulah ceritanya. Nah, pas difoto, pas ambil foto cekrek, jadi ada sesuatu yang aneh gitu. Dan kita lihat aja dulu fotonya. Oke, ini dia Penasaran. fotonya nih. Nah ini untuk mukanya di blur ya? Untuk privacy. Nah itu boleh komen tolong karena ketutupan. Nah sekilas tidak ada yang aneh di foto ini, tapi ada sesuatu yang berbeda di paling depan itu, yang mungkin bisa dibilang dia di tempat yang garis-garis ya, yang paling depan sebelah kanan. Mungkin insan muda juga bisa melihat ya langsung kalau lagi live streaming AVS, ada visual streamingnya. Itu ada satu kayak orang ya, tapi secara bentukan tuh agak sedikit mencurigakan. Iya. Gitu. Dan menurut penuturan di situ tuh kosong, kursi kosong. Karena katanya yang duduk di kursi itu lagi berdiri ya. Iya, sepertinya yang duduk di kursi itu lagi berdiri di depan itu ya, yang baju hijau nih kayaknya. Yang baju itu harusnya duduk di sini kah atau kayak gimana ya. Tapi ini tiba-tiba ada ini dan minta ditanya ke mas yang ambil foto itu, ini siapa gitu. Terus jawabannya, udah biasa bu di sini mah, katanya kayak gitu. Kalau misalkan foto ketangkep hal yang aneh. Nah, insan muda ketika melihat foto ini, apa yang pertama kali kamu rasakan? Bisa di zoom ke itu ya? Iya mungkin ya. Jadi sesuatu yang paling kanan ya, sedang duduk, dan dari pose dan lain-lainnya pun dia cuman lumayan cukup aneh gitu ya. Iya. Nah ini siapa, pertanyaannya itu, ini siapa? Karena ketika foto nggak ada siapa-siapa, pas ditanyain katanya udah biasa di tempat itu. Dan ini terjadi siang hari Bang Jam. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan Gilang pun yang mengirimkan foto ini juga sedang menyimak ya. Bang Gilang, kalau misalnya ada informasi yang lain nih, boleh di chat ya ke nomor saya. Gitu. Nah biasanya Kang, kalau kita ngelihat foto penampakan itu, kita ngeliatnya, ada satu reaksi yang memang secara normal manusia itu ketika melihat foto hantu. Pertama Merinding. itu merinding. Ketika melihat itu pertama kali langsung merinding. terasa gitu ya. Nah itu biasanya batin kita tuh mengenali bahwa itu bukan manusia, itu pertama.
Itu dan secara naturalnya manusia, sudah Hmm. normalnya manusia seperti itu. Oke. Karena merinding itu adalah tanda adanya sesuatu yang memang di luar dari ya biasa kita lihat sehari-hari. Iya, tidak lazim pada akhirnya. Tidak lazim. Nah, coba somebody yang lagi nonton boleh komen di TikTok ya. Gimana pas tadi melihat itu merinding? Apa seperti apa gitu ya? Nah, jadi kalau misalnya merinding itu boleh tadi ya dicek ya. Oke, itu mungkin hal yang pertama ya. Itu karena ketika Malah ngakak kali ya. Merinding langsung, merinding lihat fotonya. iya, kakinya juga beda katanya gitu ya, kayak nenek-nenek gitu. Nah, Tapi baru pertama sih ngelihat ada penampakan yang memang sudah tidak diragukan lagi dan itu emang jin gitu ya. berbaur gitu ya. Tapi dengan kostum yang outfitnya yang memang Aneh ini juga lagi ngapain gitu kan, lagi main ninja-ninjaan kah atau lagi Iya, kayak ditudung gitu pun itu kayak iya, tapi perawakannya kelihatan kayak laki-laki gitu. iya. Laki-laki atau perempuan itu ya? Laki-laki itu. Laki-laki. Coba maksudnya mungkin ada cuman foto sosok itunya aja di zoom. Nah, di foto mungkin jadi kotak sedikit lah gitu ya. Nah, ketika mendapatkan sebuah foto penampakan dan ini siang hari, ini menjadi pertanyaan selanjutnya. Berarti mereka itu di siang hari pun sebenarnya ada ya, kan? Maksudnya dengan anggapan kalau sosok-sosok itu pasti munculnya malam, tengah malam gitu atau mau menjelang subuh, ternyata ya Nah ini ada yang siang-siang juga ada. ada yang komen it looks like AI foto. Kita pun ketika ngeliat itu sama berpikirnya jangan-jangan AI nih ya. Tapi Iya. ketika memastikan kepada yang ngirim foto ya Kang ya, terus nah itu tuh. Terus yang kita lihat juga rasanya beda ya, kayaknya kemungkinan bisa dibilang real ini. Oke, ini iya itu daerah Bandung Utara ya, memang informasinya seperti itu. Berarti Bang Gilang meyakinkan bahwa memang di foto itu harusnya tidak ada siapa-siapa seperti itu ya. Oke, nah mungkin kalau ada foto lain juga nih ya, yang memang diambil misalkan 2 kali take, yang satu ada yang satu nggak ada, itu boleh dikirim juga Bang Gilang biar kita make sure lebih ya. oke lagi. Karena seperti kita waktu sama si Ghost Ranger Indonesia ya, penelusuran Go Green bersama jurnal pun ketika di satu tempat itu mengambil selalu 1 atau 2, 3 kali shoot foto untuk sebagai foto perbandingan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ada di cekrek, nah di ini nggak ada, di sini ada. Nah ini dalam satu waktu yang sama ternyata bisa ketangkap gitu. Dan itu tidak diedit dan langsung dipindahkan ke handphone, dilihat langsung dan wow itu ngeri. Ya, itu best banget itu penampakan. Semangat, wah mengerikan. Oke. Gimana? Mungkin kita kembalikan nih sama yang menonton dan menyimak malam hari ini. Itu bukan AI katanya, itu refleks langsung dicek, emang nggak ada siapa-siapa. Dan kita pun ketika respon pertama nih Bang Gilang, ketika melihat foto itu langsung ada respon dari diri kita tuh langsung merinding gitu. Bahkan ke orang yang mungkin tidak sensitif juga gitu ya, tadi diperlihatkan pada ada yang lain di sini gitu. Ini coba lihat, dia langsung apa itu sih gitu. Ada respon-respon seperti itu dan bisa jadi itu adalah foto penampakan. Oke. Dimas pamit dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.